Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih. Jadi Anda tadi ke sini kena macet atau tidak? Tidak, Tidak. tidak juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Nela Indra Zahra, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Islam Indonesia. Oke, baik. Jadi adapun maksud wawancara pada sore hari ini adalah untuk mengambil data awal Anda untuk mendapatkan gambaran kondisi Anda dari berbagai aspek kehidupan. Jadi sebelum itu saya izin untuk merekam video untuk menunjang data saya, dan rekaman video ini saya jamin kerahasiaannya. Apakah Anda berkenan untuk saya video? Saya berkenan. Oke, jadi sebelum itu juga saya jadi wawancara ini minimal 60 menit durasinya. Dan baik, jadi sebelum itu saya akan bertanya mengenai keluhan Anda. Jadi apa masalah yang Anda alami saat ini? Masalah yang saya alami akhir-akhir ini itu mungkin kayak stres akademik. Oke. Seberapa sering Anda merasakan masalah ini? Mungkin hampir setiap minggu atau mungkin bisa juga setiap hari. Oke, baik. Kapan terakhir Anda mengalami masalah tersebut? Waktu hari Sabtu. Terus selanjutnya, apa hal yang menyebabkan Anda merasakan masalah ini? Mungkin kayak karena tugas yang banyak, terus lingkungannya juga agak tidak mendukung untuk sekarang, jadi saya merasakan hal tersebut. Terus apa yang Anda rasakan saat mengalami masalah tersebut? Sampai sedih, mau menangis terus, pokoknya harus menangis untuk supaya lega. Terus sejak kapan Anda mengalami masalah ini? Semenjak kuliah. Jadi sebelumnya? Kalau waktu masih sekolah SMP, SMA masih tidak kenapa-napa karena tugasnya tidak sama dengan tugas perkuliahan. Jadi saya rasa stres akademik itu pas sudah kuliah, mungkin dari tahun lalu, dari semester 1. Oke, selanjutnya, apakah ada orang di sekitar Anda juga yang mengalami masalah yang sama dengan Anda? Kalau dilihat mungkin semua teman-teman hampir merasakan hal tersebut karena fakultas sejurusan jadi pasti sama-sama apa yang dirasakan. Terus sebelumnya Anda pernah mengalami masalah yang serupa? Tidak, baru pas kuliah ini. Jadi selanjutnya itu saya akan menanyakan beberapa informasi terkait Anda. Jadi Anda lahir, alamat dan tanggal lahir Anda? Alamat di sini, Ya. Jalan Sahabat 5. Untuk tanggal lahirnya? 22 Agustus 2005. 22 Agustus 2005. Anda ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 4. Statusnya? Mahasiswa. Oke, terus nomor HP Anda? 0815 0815 2897 2897 6200. 6200.
Terus selanjutnya, apa tujuan anda pemeriksaan cerita mau tujuannya? Untuk apa tadi pertanyaannya? Tujuan pemeriksaannya, tujuan datangnya ke sini apa? Untuk mengetahui apa sebenarnya yang saya alami. Ini normal atau tidak normal? Bisa diulang? Untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini tuh saya normal atau tidak normal untuk anak sultan saya. Oke, terus tanggalnya itu Nomor 12. oke. Baik, saya akan bertanya dulu ini. Jadi, apakah anda pernah mengikuti konseling terapi sebelumnya? Tidak. Terus selanjutnya itu, apakah anda saat ini pasien psikiater? Tidak juga. Terus pernahkah anda mencoba bunuh diri atau menyakiti diri sendiri? Bunuh diri tidak, tapi kalau melukai diri sendiri sesekali. Bisa diceritakan itu secara cukup detail? Mungkin kayak tidak makan 2 sampai 3 hari. Itu penyebabnya itu kenapa tidak makan? Karena itu tadi yang saya bilang dari awal, karena kayak sibuk untuk kerja tugas terus, jadi kayak tidak ada waktu makan. Kalau ada waktu makan lebih dipilih kerja tugas, jadi lebih kusampingkan itu makanku daripada kerja tugas. Even minum pun biasa aku lupa, jadi itu lagi kayak kusang aja gitu. Sedikit mati, sedikit minum. Selanjutnya, apakah saat ini anda punya pikiran atau perasaan ingin melukai diri secara fisik? Tidak. Terus selanjutnya, apakah anda pernah atau sedang menjalani perawatan karena penyalahgunaan zat? Tidak juga. Oke, terus apakah anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan berikut, emosional, fisik, seksual? Bisa diulang? Apakah anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan berikut ini, emosional, fisik, dan seksual? Bisa dijelaskan itu? Dan ini kayak menyimpang secara seksual, pelecehan emosional. Oke. Terus pernah anda menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Tidak juga. Terus apakah dari riwayat gangguan atau masalah mental pada keluarga anda? Mungkin bukan keluarga inti, Ya. cuman kalau keluarga kayak Itu yang bisa dijelaskan, maksudnya sepupu berapa kali? saudara dan lain. Bisa dijelaskan itu dia masalah mentalnya seperti apa? Mungkin kayak sering apa ya, kalau itu minum obat-obatan yang banyak, halusinasi. Dari usia juga. Ya, terus kayak sering dulu kayak minum obat-obatan yang terlarang. Jadi biasa kalau tidak minum kayak dimatikan gitu, tidak minum gitu obatnya, kayak biasa itu menyakiti dirinya sendiri dengan cara kayak mungkin aku kepalanya ditembok, pernah juga kayak menudai orang kayak gitu. Ya, oke, baik. Jadi itu sekarang om anda itu sudah tidak lagi atau sudah berubah atau Masih pernah itu kayak sudah berhenti, cuman kayak datang lagi sakitnya, jadi sekarang kayak rawat jalan gitu. sekarang masih
berusaha untuk menyembuhkan. menyembuhkan. Selanjutnya itu apakah Anda sedang lagi mengkonsumsi obat-obatan? Kalau betul-betul enggak, tapi kayak vitamin. Jadi terus relasi, bisa disebutkan nama-nama yang Anda mau sebutkan, itu bisa keluarga, pasangan, teman, dan lain-lain. 4. Relasi Itu bisa jadi anggota keluarga, pasangan, teman, atau siapa yang Anda mau sebutkan. yang dekat atau Bebas dari Anda. boleh diceritain yang bermasalah? Boleh. Namanya dulu. Dari yang dekat nggak boleh deh. Ya. Dari Anda. Ada 5. Siapa? Azim, Azima. Ini hubungannya dengan Anda apa? saudara. Saudara. Usianya? 21. Tinggal bersama Anda? Ya. Bisa ceritakan dia bagaimana? Dia Ada saudara Azim adalah kakak saya, jadi hubungan saya dengan dia itu cukup baik. Dia selalu mendengarkan kalau kesah saya, cerita-cerita saya tentang apapun itu, termasuk tadi stres akademik. Dia menjadi salah satu saksi bagaimana saya stres sama akademik saya. terus yang selanjutnya kedua Dia ini hubungannya kakak sepupu. untuk usianya 20. tinggal bersama. Tidak. Bisa diceritakan secara singkat ini dia siapa? Selain kakak tadi itu, kakak dia itu sebagai salah satu orang juga yang tahu masalahku, cerita-ceritaku. Tapi mungkin dia nggak lihat langsung. Cuman setiap kak bertemu pasti selalu kak ceritakan hal-hal yang menurutku harus ku ceritakan. Itu juga stres akademikku, dia memang lihat, cuman tidak secara langsung, mungkin dari SD ku, dari chatanku sama dia. Cukup. Jadi selanjutnya Vina. 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 Oh, Vina. Ya. Hubungannya Teman dekatku di SMP kuliah. untuk usianya 20. tinggal bersama. Ya. Untuk cerita secara Jadi kayak dari awal semester itu memang semester 1 saya dekat sama dia. ya. Jadi dia juga salah satu orang yang sering sama-sama kak tahu cerita tentang stres akademikku. Terus dia juga temanku yang mau dibilang kalau sekarang sama-sama sedih, sama-sama senang. Untuk terakhir ini namanya siapa? Anak. Ana. Untuk hubungan itu dengan Kami juga. teman kuliah apa Iya, temanku. usianya 19. tinggal bersama? Tidak. Bisa ceritakan? Jadi ceritanya ini selain sama Vina, saya juga berteman sama Ana. Cuman karena pada semester ini, sebelum semester 3, kayak ada konflik sama dia. Jadi kayak itu juga yang buat kak agak stres akademik, karena konflik itu dengan dia. Jadi sekarang nggak terlalu berteman sama dia. Baik. Kita pindah ke pendidikan Anda. Bisa kan nama sekolahnya? Dari SD. Mungkin SMP saja. SMP itu saya sebelum ke sini saya di SMP 1 Pasangkayu, bukan di pacar.
satu pasang kali. Oke, masuknya itu tahun berapa? 2017. Untuk keluarnya? 2020 awal. 2020. Untuk selanjutnya? Nah, Terus saya SMA itu boarding di Makassar, cuman boarding SMA Islam setelah Al-Bainah. jurusannya, IPA. terus masuknya 2020 sampai 2023 dan sekarang di farmasi ini. farmasi yang jurusannya. Iya, Terus masuknya itu 2023. terus selanjutnya ini hobi Anda, bisa diceritakan hobinya? Hobinya apa dulu? Hobi saya sebenarnya banyak, bersepeda, Bersepeda. ya, Terus pertanyaannya itu seberapa sering saat ini Anda lakukan hobi ini? jarang, Ya. ya. Bisa dijelaskan itu seberapa jarang itu maksudnya? Eh, Seminggu, sehari ya? Tidak pernah semenjak sudah di Makassar. Semenjak kuliah itu saya tidak pernah naik sepeda karena tidak ada waktu. Oh, jadi semenjak kuliah ini? Iya. Semenjak kuliah sudah. Kalau kalau sebelumnya, Sebelum kuliah ya seberapa sering di masa lalu? mungkin ada 2 kali seminggu. Bisa lagi selain bersepeda ini apa? Dengan bulu tangkis badminton. Ada. Oke. Seberapa sering saat ini? 2 kali sebulan. Dan seberapa sering di masa lalu? Hampir setiap hari mungkin di depan rumah. Ini biasanya main dengan siapa ini di depan rumah? Sama tetangga, sama adik-adik. Itu kesehatan ini. Bagaimana Anda menilai kesehatan fisik Anda secara keseluruhan saat ini? Apakah kurang, ada peningkatan atau di atas rata-rata atau baik saja? Kurang. Terus Ya. karena apa? Karena yang pertama itu saya sering sakit di belakang ya. Ini akhir-akhir ini kan saya sering duduk berjam-jam untuk menulis setiap hari, hampir setiap hari saya menulis, jadi itu berdampak ke pinggangku, jadi sekarang sakit. Nah kalau misalnya sudah sakit di pinggangku bakal sakit semua di belakangku, sakit di seluruh badanku, jadi kayak kadang pergi kampus kan habis, apalagi sekarang kan kayak ada praktikum bukan setelah setiap pagi, jadi setelah selesai satu ada lagi yang berikutnya, jadi kayak saya nggak sempat istirahat dengan baik, terus lagi kuliah makanya untuk kesehatan kuliah itu agak kurang karena sering merasa sakit seluruh badan. Itu karena memang beban akademik ya. Iya, Baik. sakit kepala. Selanjutnya ini silakan ceritakan riwayat masalah medis keluarga. Saat ini masih lama. Bisa diceritakan? Ayah itu apa ya, kayak lagi rawat jalan jadi karena kalau nggak salah kemarin dia masalah itu sakit Parkinson yang kayak di jalan itu kayak kalau di tangannya yang nggak berhenti lama, jadi harus selalu minum obat. Misalnya disebutkan sakit apa?
kalau nggak salah kalau nggak takutnya ini Parkinson deh. Itu yang tangan selalu Iya, nggak berhenti bergerak tangannya jadi harus minum obat terus. itu sampai saat Iya, dari kapan sih? Mungkin udah 3 tahun yang lalu atau 2 tahun. Kayak terakhir dosis setengah sarafnya. itu membaik sekarang atau Tidak. biasa? Belum sih. Jadi harus memang saya minum obat karena setiap lagi tidak minum obat itu pun saya minum obat bakal diisi buang tangannya, cuman agak kecil di tangannya, cuman kalau nggak minum obat sih kayak lebih kencang sih. Kalau boleh tahu itu apa gejalanya? Maksudnya apa Yang menyebabkan menyebabkan? kalau sebenarnya saya nggak pernah bertanya-tanya, cuma pernah dengar karena itu kan Parkinson itu karena saraf. Jadi nggak tahu itu mungkin memang kami kami kedua atau ada kemungkinan dia kan SMP itu pernah belajar dari motor terus karena ini sistem sarafnya jadi sekarang Jadi bertahap ya gara-gara ya cuman kayak kalau untuk lebih lengkap itu nggak tahu Pak seperti apa yang tahu ibu seperti apa. jadi saya akan menyebutkan beberapa hal jika Anda mengalami hal tersebut bisa dibilang oke, saya untuk masalah tidur apakah ada bermasalah? Masalah tidur karena tadi yang bilang banyak tugasku harus selesai ini kalau sebelum selesai ada lagi jadi untuk tidur itu kayak bermasalah tidak tidur karena harus selesaikan di tugasku misalnya tugasku itu nggak selesai baru pagi dan harus sekali lagi pergi ke kampus pagi jadi kayak jam tidur tuh nggak teratur. Terus selanjutnya itu makan makanan pulang makan. Kalau makan tuh kita kayak bisa kalau makan tidak makan nasi 2 hari. Pulang Hari lalu. Mungkin karena itu kayak biasa berputar kak. Biasa ya datang kak kalau tidak bagus tidurku datang ke kampus dengan tidak ceria. Jadi biasa nggak datang bukan apa kok berputar lagi. Jadi tidur. itu efek energinya tersedia gitu Pak. Tergantung sih, cuman kalau saat ini lagi capek, Belakangan ini ya belakangan ini. aktivitas fisik apakah ada perubahan? Tidak, karena selama saya masuk semester 3 ini saya lebih sering duduk, tidak banyak jalan kecuali naik turun tangga fakultas. Untuk mood sendiri itu tadi ada yang Ya, untuk berat badan berat badan masih normal gitu. stres Stres, apa kenapa dulu? terus apakah anda minum alkohol Tidak, apakah anda merokok? rokok. Oke jadi saya akan menyebutkan hal-hal jadi anda bisa bilang iya jika anda merasakan secara teratur atau cukup sering. Oke, jadi yang pertama itu ada agresif. Kayak agresif itu kayak Fisika atau bebas bisa secara verbal atau non verbal. Oke, ketergantungan alkohol, tidak. marah, Cukup sering. itu marahnya itu pada saat apa dan kenapa? Apakah Cuman tuh kayak kan seperti yang saya bilang tadi untuk semester ini tuh kayak sering merasa capek berlebihan. Jadi kalau pada saat kamu merasa capek terus ya ada yang nggak sesuai dengan yang mau, kadang nggak sesuai bisa kak marah karena itu kamu nggak sesuai dengan apa yang mau. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu antisosial. Kalau saya sih nggak anti sosial ya karena cukup banyak temanku.
kecemasan, Kecemasan sering sering mengalami kecemasan. nggak sering sih, tapi kadang-kadang. Bisa dijelaskan itu apa yang biasa kalau misalnya kecemasan itu terjadi? Bisa hal-hal kecil kah atau bagaimana? Hal yang sepele kah atau tidak? Mungkin kalau memang cukup sepele, karena kadang tuh biasa ke pressure Pak sama temanku yang sudah kerja tugasnya saya belum, jadi kayak cemas kayak kalau nggak selesai harus selesai juga karena mereka juga ini, jadi itu yang membuat kami juga stres karena kalau kita ngomong Terus sikap menghindar dari orang-orang. orang-orang dari masalah atau ini bebas Hmm, sering Tidak, tidak sering sih, cuman belakangan ini kemarin sempat seperti itu. itu apa yang dihindar? Itu tadi capek kak, terus karena nggak lagi nggak enak badan. Jadi kayak kalau ada orang yang bicara kak nggak perlu bicara, kayak lebih banyak kak dia, jadi mereka menghindari orang-orang berbicara. Oke, jadi selanjutnya itu ada lingkungan rumah yang buruk. Kalau di rumah tidak Terus selanjutnya bosan. sering. Bisa dijelaskan bosannya itu seperti apa? Bagaimana? Bosan sama merasa sama hidupku karena kayak melakukan hal yang itu terus saja, kayak dari rumah menuju kampus, di kampus menulis untuk laporan atau tugasku, pulang ke rumah menulis lagi sampai tidur, terus biasanya begitu lagi. Jadi kayak sometimes merasa kalau bosan sekali hidupku, nge-stuck di hidupku, dan itu buat ke stres. Baik, jadi Ya, apalagi kayak teman-teman itu kan kayak yang sering bermain ini teman-teman kuliahku, karena teman-teman SMA aku juga sudah punya banyak kesibukan, jadi kayak karena teman-teman kuliahku juga sama seperti saya yang kerjanya setiap hari seperti itu, jadi nggak ada yang ngajak Kak keluar, jadi kayak nggak bisa bosan ya setiap hari harus melakukan hal-hal yang sama. terus selanjutnya itu tidak dapat mengambil keputusan. Kalau itu nggak bisa, cukup bisa aja untuk mengambil keputusan. Kalau bingung, Bingung? bingung. Kalau bingung sering. Contohnya itu bagaimana? Kalau bingungnya itu memang konteksnya itu bagaimana? Jadi sebenarnya apakah yang melakukan hal sekarang ini benar atau tidak? Bingung secara filosofis nih. Mungkin Terus kontrolnya kalau itu tadi kayak kalau menghindar Kak ke orang-orang, berarti berusaha untuk diriku karena kapannya lagi nggak baik menurutku atau sampai ke, dan memang nggak mungkin berbicara terus ada orang. Jadi kayak aku kontrol ke diriku tuh pasti bakal marah-marah Kak. terus depresi, Mungkin nggak sampai diskusi ke tahap depresi. Cuman kalau stres ya pikiran tidak terkonvensi, pikiran kacau, iya sering sering. kalau bisa tahu apa gitu. Pikiran kacau. Iya, waktu pada saat kapan? Waktu merasa nggak suka sama tugasku, jadi kayak kemarin itu kayak nggak aku kan mau berpikir apa yang kayak sampai nggak aku kerjain tugasku karena capek Kak berpikir Orientasi, apa disorientasi, apa itu. kayak disorientasi itu seperti kayak menyimpang gitu kayak Hal-hal yang seharusnya tidak aku lakukan. iya. Hmm, enggak itu sih. Ya. Udah pernah nikah? Mungkin kalau kerja itu harus sejak tahun 9 tahun
masuk ke terkalikan kan HP ku kan medsos, jadi nggak sesuai ke tugasku. Pikiran mengganggu, pikiran berulang, Udah gitu. ketergantungan obat, Tidak. masalah suasana hati, Apa? masalah suasana hati. Sering. Bisa dijelaskan dari siapa ini, bisa orangnya dari siapa, suasana hatinya ini kapan munculnya, dan penyebabnya apa? Apa yang penyebabnya? Mungkin diriku sendiri, kayak diriku atau teman-teman kalau itu masalah hati tentang Semua yang ada rasakan apa masalah hati? apa nih? Kayak bukan perubahan musik, bukan. Bukan kayak suasana hati. Enggak ya. Tidak. Oke. Perasaan kosong apa? Ya, tadi ketika ada tugas kamu terus menerus. Jadi jahat. Jahat? Ya. Tidak. Dan untuk bola Lelah sering. juga sering. Kenapa bisa? Apa memang Anda selalu melakukan aktivitas berat atau Sebenarnya berat tidak aja sih, cuma mungkin berat untuk berpikir karena setiap hari itu ada kuliahku yang setiap kuliah kayak itu ada ku kerja, ada ku tulis, ku tulis TPK, ku tulis di laporanku, terus pulang balik dari kampusku ke kos itu kayak lumayan jauh, apalagi kalau pulang sore ke macet, jadi kayak sangat melelahkan. terus selanjutnya masalah finansial, Alhamdulillah enggak. judi, tidak, oke. Merasa bersalah, Merasa bersalah. ya. Kadang-kadang Itu pada saat kapan ini merasa bersalah? kan tadi sebelumnya ada aku bilang temanku yang sudah tidak berteman mah kadang tuh merasa bersalah Kak, ketika yang kayak sebenarnya bukan begitu, cuma saya yang merasakan hal tersebut karena bisa dibilang agak problematik, cuman karena itu nih agak dihindari Ki. Jadi kan dulu dia memang teman dekatku, kayak apa-apa sama Kak. Jadi sometimes merasa bersalah Kak karena harus Kak begitu ke dia. Cuman karena menurut Kak kemarin itu konflikku sama dia sudah tidak bisa diperbaiki, jadi nggak bisa sama-sama lagi. Walaupun masih sering dia merasa bersalah. Ini temannya ini teman apa? Teman kuliah. Teman kuliah. Jadi selanjutnya itu halusinasi, Tidak. oke. Kebencian, Kadang oke. Selanjutnya sakit kepala, agak sering. penyebabnya itu apa? Kalau misalnya nggak makan Kak, nggak minum Kak, baru sakit itu saya bilang sakit pinggangku, jadi buat tidur sakit kepalaku. Dan itu yang kasih kita makan karena beban akademik. Iya, Jantung berdebar-debar, tidak pernah. keputusasaan. Pernah sering. Bisa dijelaskan pada saat kapan Anda merasa putus asa itu? Kalau kerja tugas kadang merasa Kak sangat lelah, maka kadang bertanya-tanya Kak apakah betul masih ada di jurusan ini. Kadang tuh kayak merasa Kak capek sekali mau kerja tugas kayak mau berhenti. Putus asa mau akademik tapi ya karena dukungan dari orang lain makanya itu semangat lagi. Cuman kalau di kampus sering sekali itu kayak tiba-tiba berhenti deh, apalagi pas semester 1 itu sering sekali Kak kayak ditanya kayak kalau kamu udah bisa aku berhenti pokoknya berhenti. Dan terus melanjutkan. Iya, walaupun masih sambil putus asa. Baik. Selanjutnya itu sikap impulsif. Impulsif ini kayak tidak memikirkan jangka panjang gitu. Jadi Anda yang dilakukan ini sekarang
dilakukan tanpa memikirkan efek jangka panjang. Kebetulan saya orang yang sangat memikirkan seperti itu, jadi kayak makanya kadang berhati-hati kalau dalam berperilaku karena aku tahu bagaimana ke depannya. Tidak ya, Tidak, tidak kompeten, tidak juga. inferior, Apa itu? kayak merasa kekurangan, Tidak juga. kecanduan internet. Bisa dibilang ya. Sebenarnya ini kecanduannya ini Anda menggunakan handphone itu berapa lama sehari atau jam? Bisa jadi kayak seharian. Bisa juga tuh kayak kenapa gak bisa bilang kecanduan, mungkin kecanduan internet ya karena even mengantuk atau karena kan bilang gak ada tidurku, tapi at least sehari harus gak buka TikTok, IG sebelum tidur walaupun sambil mengantuk kan. Jadi kayak harus gak buka gitu TikTok dan tidurku. Jadi kalau saya kira-kira itu berapa jam selama Anda bermain sosial media hampir sehari? Rata-rata Mungkin 20. 20 jam sehari. Ya. Iya. Terus selanjutnya Anda tersinggung. Jadi Tidak. Penilaian salah. ke orang lain sering biasa ke orang lain toh atau ke diriku sendiri. Konteksnya bebas. Hanya Anda lah. Apa tadi penilaian salah? Penilaian salah. Iya biasa kalau langsung kayak orang lain salah kayak gitu tuh Iya. kayak menurut gue ini orang salah gitu. Oke, selanjutnya kesepian. Kenapa Anda mau ketahui? Kesepian dibilang tidak kesepian dalam apa dulu? Dalam hidup Anda yang Anda rasakan. Kalau misalnya kayak keluarga aku mungkin nggak buat dia kesepian, teman-temanku juga. Tapi kan kayak mana tidak selalu ada tuh. Jadi sometimes merasa kesepian jadi itu kata teman cerita. Ini teman cerita. Ini ke sesama jenis atau lawan jenis? Bisa diceritakan? Kan kalau rata-rata temanku sesama jenis sendiri. Jadi kadang aku butuh orang yang lawan jenisku untuk berbicara. Jadi itu ya penyebab utama dari kesepian ini. Terus selanjutnya masalah ingatan. Kalau kebetulan saya sangat short term memory. Kayak terlalu cepat kamu melupakan sesuatu. Contohnya nah, kalau misalnya ini nggak pegang HP ku terus tiba-tiba muka mungkin absen di kalamku toh. Terus ku buka itu kalam tapi nggak tahu kamu apa. Dan itu tuh sering kulakukan bahkan di depan temanku sampai temanku bilang kau tuh selalu kau seperti itu. Kenapa aku nggak tahu apa yang harus melakukan? Jadi selanjutnya itu ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman enggak, jarang. Mimpi buruk. Mungkin karena terlalu capek mah biasa jadi enggak pernah bermimpi jarang. Selanjutnya mood swing. Ya. Kapan? Itu penyebabnya apa? Enggak capek, baru kayak kamu kan sudah mendukung ke orang di lingkunganku jadi tiba-tiba enggak benar. Dan itu mood swingnya itu cenderung ke marah, diam atau menampakkan itu atau bagaimana? Diam. Selanjutnya itu ada tidak percaya diri. Tidak sih, cuman bukan jadi yang terlalu percaya diri banget. Ya, Tidak dicintai. tidak pernah dia sih merasa seperti itu dari keluargaku, dari teman-temanku selalu merasa diri cintai dan disayangi. Serangan panik. Tidak pernah. Ponia. Ponia. Oh iya, Ya. Sama. Skip aja. Langsung saya kalau konsentrasi rendah. enggak. Pemikiran berulang.
Tidak juga. Penyesalan atas masa lalu, Iya, ada. bisa diceritakan masa lalunya itu seperti bagaimana? Ceritakan. Mungkin karena akademik sih, eh, seharusnya bisa Kak belajar lebih waktu itu, kayak apalagi kemarin kan nggak lulus ke SNBT, jadi otomatis kayak misal Kak, kenapa Kak dulu banyak main buku, dan ada satu alasan kenapa Kak nggak fokus belajar pada saat itu dan sangat bikin Kak menyesal. Apa itu? Kayak dulu tuh waktu apa, waktu akhir kelas 12, pernah Kak dekat sama seseorang, cuman kayak kan kan ini ceritaku asrama Kak Top, jadi nggak pernah Kak lagi rasakan hal-hal seperti itu, baru merasakan kalian kembali, jadi otomatis kayak excited Kak, cuman pada saat itu ada something problem membuat Kak nggak lama sama dia, jadi itu yang bikin Kak lumayan kayak terganggu ke aktivitasku yang kayak sedih berlebihan Kak, galau kalau istilahnya, jadi nggak buat kok fokus belajar, makanya sangat sesali karena seharusnya juga nggak seperti itu Kak, harusnya belajar Kak lebih banyak supaya lulus ke SNPTN, supaya masuk ke jurusan yang kuinginkan, bukan di jurusanku yang sekarang. Oke, jadi selanjutnya gelisah, Tidak, kecanduan seksual, tidak, kesulitan seksual, tidak juga. sering sakit, Kalau sakit kayak demam sih agak jarang, cuman itu yang paling sering sakit pinggang, sakit badan kita. masalah tidur, Saat tidur nggak teratur, jadi bermasalah gitu tidurku. masalah bicara, Tidak sih juga. pikiran menyakiti diri, Pikiran menyakiti diri. untuk kusakiti diriku atau pikiranku yang bikin Kak merasa sakit. Ini masih pemikiran. Ya, menyakiti diri. Mau melakukan. Enggak. Oke, baik. Gemetaran, gemetaran. Gemetaran kayak di depan umum Kak atau gimana? Konteksnya ini kayak tidak ngapa-ngapain juga. Bisa kalau nggak makan Kak. Oke, kurang menarik. Merasa lo kurang menarik diriku. Ya. Khawatir, selalu merasa khawatir. Biasa, tapi tentang tugasku kayak bagaimana ini yang nggak selesai. Jadi terus selanjutnya menarik diri. Menarik diri dari orang-orang Ya, kayak mata tertutup. kalau merasa capek banget Kak. Dan itu sering atau tidak? Belakangan ini sering kayak, kan saya tipe kalau orang yang kayak apa deh, kebagikan dia semua biasa aku biasa atau kayak banyak cerita aku, cuman kalau lagi merasa nggak muka sampai ke bakal itu satu hal yang nggak ada segiku atau tidak bicara Kak di grupku gitu. Selanjutnya itu tidak berguna. Tidak pernah ada merasa gitu. Jadi bisa jadi ceritakan atau sebutkan kekuatan dan pengaruh positif dalam hidup Anda. Kekuatan dan pengaruh positif untuk hidupku atau dari hidupku. Dalam hidup Anda, kita dalam hidup Anda. Mungkin dari orang tua aku. Pengaruh positif toh? Ya. Ya dari orang tua aku, dari orang-orang terdekatku kayak saudaraku, temanku. Cukup, Dijelaskan juga apa pengaruhnya? tidak usah sih. Jadi selanjutnya itu silakan jelaskan tujuan kedatangan Anda, hal-hal yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda. Tujuanku datang. Ya, dan apa yang hal-hal yang ingin Anda ubah dalam hidup Anda. Mungkin hal-hal yang berubah itu kayak apa sih? Hal-hal yang ingin aku ubah mungkin kayak biar lebih
semangat kayak gitu, Semangat. semangat untuk menjalani hidupku. Dan terus kemalasanku, apa lagi, sama sifat-sifat yang menurutku tidak baik dalam diri itu mau kau ubah. Seperti contohnya. Seperti kayak itu tadi, kemudian kak, Oke, jadi saya akan bertanya mengenai sebuah pendapat tentang Anda. Yang pertama itu, siapa saja yang tinggal bersama Anda saat ini? untuk saat ini sama kakak, kakak. Kakak. Untuk orang tuanya sendiri, ayah ibu. Kebetulan saya di sini kayak berpisah sama orang tuaku karena orang tuaku itu di Makassar, dia di luar Makassar, kita sendiri pasang kayu. Terus saya di sini nikah sama sama kakakku saja, cuman banyak nih keluarga aku di sini. Tapi untuk tinggalnya sama kakak berdua. Karena Anda tadi bilang 4 bersaudara, adiknya itu di mana? Adikku itu dua-duanya sama orang tuaku di Pasangkayu. Baik, selanjutnya ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Anda saat ini Kalau dari memang- ayah ibu sendiri. Kalau dari hubungan keluarga aku, kalau dari ayahku itu orangnya kayak nggak bisa mengekspresikan dirinya, kayak dia nggak banyak bicaranya, bukan tipikal ayah yang sering bercanda sama anaknya, yang kayak pokoknya ada yang namanya tipikal ayah yang dekat banget sama anaknya, yang bisa cerita-cerita sama anaknya. Cuman karena ayahku itu orangnya agak gimana sih, pendiam, maksudnya kayak nggak banyak bicaranya, cuman kalau actionnya ada, cuman memang kayak jarang cerita-cerita sama anaknya itu dulu. Tapi lihat sekarang mungkin kayak agak meningkat gitu, cuman karena kayak mulai misalnya bercanda. Tapi kayak kalau dulu tuh bahkan temanku pun saja kadang takut sama aku, tapi padahal kayak begitu dia memang agak mukanya agak-agak sangat dan memang nggak bisa diajak bercanda dulu. Tapi sekarang alhamdulillah kayak mulai nih bercerita sedikit-sedikit, mulai nih bercanda sedikit-sedikit. Terus kalau untuk ibuku kayak mamaku itu kayak mana dia hubunganku mungkin bisa dibilang dekat sekali kak, bisa kak jadi bestie karena apa-apa aku cerita sama mamaku. Terus mungkin sefrekuensi kak juga, kalau ini kak curhat tentang kesedihan aku teruskan ke mamaku, jadi mereka dekat kak sama mamaku karena dia ikut tempatin cerita. Terus Kalau dari kakak bagaimana? kalau dari kakakku, karena kalau aku tuh beda 2 tahun, jadi ceritanya dekat aku, jadi bisa kak bertukar cerita dekat kak. Saya curhat ke dia curhat ke saya, tapi tidak pernah maksudnya, tapi sometimes juga kayak bertengkar karena hal-hal kecil, mungkin karena kayak misalnya keluar pakai bajuku tapi tidak pinjam jadi itu mungkin bertengkar. Cuman bukan dia bertengkar yang lama, nanti itu mau balik lagi. Nah, untuk sekarang dulu dia sering sekali bertengkar, kalau sekarang tidak. Terus kalau adikku dulu dekat dia juga sih, cuman karena dia kan maksudnya sekarang sama terus kakakku, jadi kalau untuk cerita tentang hari-hari itu bagaimana, tentang orang-orang yang ada di hidupku bagaimana, itu gak aku ceritakan ke dia karena menurutku juga agak jauh berbeda itu sedikit umurku dan kayak masih SMA sama SMP jadi mungkin gak bakal relate sama hidupku. Jadi sebatas kalau pulang di rumah kayak main dia sama, kayak main TikTok atau
cerita-cerita, tapi bukan cerita-cerita tentang apa yang aku alami, kayak kesusahanku, kesedihanku, itu tuh kayak kuceritakan ke kakakku saja. Jadi, baik, jadi selanjutnya itu peristiwa cerita peristiwa penting yang terjadi di keluarga, dalam keluarga Anda. Peristiwa penting. Terus kalau penting itu kayak bahagia ke Ini konteksnya yang menurut Anda penting. bisa bahagia, bisa Apa tadi pertanyaannya? peristiwa penting yang dalam keluarga Anda. Bisa peristiwa. Peristiwa penting dalam keluargaku. Ya. Mungkin ada sih, dia kayak kalau peristiwa penting mungkin yang bakal saya ingat Ya. kayak ayahku pernah masuk rumah sakit, tapi kayak bukan keingatan yang bagus, Bisa diceritakan. tapi sebenarnya tidak ada kak di apa, kalau ada DKI itu tuh kayak bayangkan dulu awalnya belakang itu ada untuk kita. Jadi waktu itu malam-malam ternyata sesakti dan dibawa ke rumah sakit, dan itu tidak ku tahu padahal ada aja di rumah. Jadi itu menurutku penting sih karena Itu ingat terus kejadian itu tahun berapa? mungkin 5 tahun yang lalu kan SMP kak. Selanjutnya, apa kegiatan yang biasa Anda lakukan bersama keluarga? Lebih ke cerita sih, kayak cerita. Kalau misalnya belakangan ini kan saya enggak tinggal bersama keluarga aku, itu sama kakakku yang tinggal. Jadi kayak kadang kalau pulang aku ceritakan bagaimana kehidupanku di sini. Mereka suka kayak tanya adekku bagaimana sekolahnya. Tentang keseharian di. Iya. Baik. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda saat mengalami konflik di keluarga. Kayak mungkin sama saudara kayak pernah nggak berkelahi sama adekku sampai karena ini adekku itu punya masalahnya, dia itu konflik bikin kayak marah sekali kayak sampai 12 di pintu kamar karena berkucikin. Tapi pokoknya itu kan konfliknya antara adekku sama aku, tapi karena daripada aku yang marahin saya, jadi mereka kan minta hal seperti itu. Jadi itu lumayan sering kalau datang ke sama itu hal-hal sepele pun potong satu. Pindah ke pertanyaan mengenai pengasuhan. Jadi yang pertama itu, siapa yang terlibat dalam pengasuhan Anda? Tentu dengan jelas kedua orang tua aku, cuman dulu waktu kecil kak itu sering kak diambil sama tanpaku. Ada dulu teman Umi dipanggilkan Ki, cuman meninggal ini, jadi enggak sering bersama kayak dia dulu. Kalau pulang kak ke rumahnya nenekku sering kak sama dia bermalam kak di rumahnya. Terus selain dia juga nenekku juga sama ada lagi om dan tante aku. Biasa kan dulu waktu kecil sering kayak orang tua pulang ke kampungnya mamaku di Sinjai. Terus kadang aku nggak mau kak ikut karena kayak mau darat banget kak waktu itu waktu kecil. Jadi kayak dititip kak sama tanteku, omku, nenekku. Jadi mungkin bisa dibilang karena sering itu kak dulu sama dia kayak nggak suka bisa bilang orang tua kedua aku. Selanjutnya, ceritakan bagaimana bentuk pengasuhan yang diberikan ke Anda. Dari saya orang tua aku dulu Ya, bentuk pengasuhan. mungkin kayak dengan kata-kata yang penyemangat, kata-kata positif yang memberikan keselamatan asuka, sehingga di dalam diriku juga itu kayak selalu kak berpikir positif. Kalau untuk apakah keras? Tidak. Kalau asuhannya orang tua itu tidak keras tapi tidak lembut juga. Jadi kayak ini mungkin
bukan termasuk stretch parents yang stretch banget, cuman memang dia ada larangan-larangannya, cuman dari larangan-larangan itu kayak bukan yang memarahin dan dia mau dilakukan, cuma salah dan bilang ini tidak boleh begini karena begini, maksudnya mungkin melarang kak, cuman ada kata-kata baiknya di belakang, jadi kayak tidak pernah jangan bentar dan dia kok ini dan begitu. Untuk tante sendiri itu saya kayak kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya itu, Anda kayak di asuh sama tante itu berapa lama? Karena mungkin kayak sebulan, karena sebulan kan aku beli. Tapi karena setiap weekend biasa pulang ke rumah nenekku, jadi kayak sering main. Jadi kalau dia tuh asuhannya bukan di asuhan seperti yang orang tua aku yang kayak stres, bukan cuma dikasih main kalau gitu di sini tipe kalau Terus itu bukan. terus selanjutnya itu apa ada perbedaan dalam bentuk pengasuhan yang diberikan orang tua Anda ke saudara-saudara Anda? Enggak, tidak gitu. Karena kamu harus seperti itu. Selanjutnya ceritakan bagaimana pengasuh Anda menunjukkan perhatian. Kayak orang tua aku yang suka mungkin kayak selalu dengan, kalau sekarang mah kayak selalu diingatkan kak untuk makan, kayak mengingatkan kak Jo untuk selalu sholat, tidak tinggalkan sholat, ingatkan kau untuk jaga diriku baik-baik, itu bisa. Terus selanjutnya bagaimana orang tua dalam memberikan batasan. Seperti yang tadi aku bilang, orang tua aku itu tidak terlalu strict parents, cuman dia mempunyai batasan-batasan yang harus ditahu kalau itu tidak boleh dilakukan. Jadi tidak bebas amat kayak juga, tapi tidak terlalu strict, jadi kayak nah bebaskan aja, tapi harus tahu apa konsekuensi dari hal yang harus kulakukan. Jadi kayak mau kalau bukan seperti itu, kayak kita izin kakak sini boleh, tapi tidak boleh begini, tidak boleh begitu, kapan kamu lewati berarti kayak ada momennya, kan karena itu Yemi kayak kasih ke kepercayaan supaya tidak melakukan hal aneh-aneh, jadi tidak pernah dia lakukan kayak. Terus selanjutnya itu apakah ada ajaran yang ditanamkan oleh orang tua untuk masuk Anda dalam kehidupan Anda sekarang? Dengan pelajaran hidup kayak memang itu kadang di atas, kadang di bawah, kadang kayak merasa bahagia, merasa sedih, dan itu semua hal yang wajar sih, yang kayak juga kalau misalnya lagi sedih kak kayak tahu soalnya kak selalu ajar untuk kayak berekspresi, kayak misalnya kalau senang kak harus senang, sedih kak harus kak menangis, kalau bukan menangis. Terus bagaimana respon orang tua Anda ketika Anda melakukan yang sama? Bagaimana responnya? Kalau orang tua kita alhamdulillah marah, cuman tidak pernah di kayak berkata kasar atau main tangan, main fisik, tidak, cuma dia lebih ke menasihati. Kalau misalnya dari ada pencapaian yang diraih, bagaimana responnya? Kebetulan juga kayak bukan dia bilang tidak diapresiasi, cuman mungkin kayak kurang kayak dia jadi mungkin kayak dia selamat bla 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 begini, tidak pernah dia kayak ada rewardsnya, tidak pernah dia juga minta kayak, tapi memang orang tuh tipe kalian tidak minta dia anaknya harus ini harus itu, yang penting kayak normal aja perjalanan hidupmu, tidak melakukan hal aneh-aneh. Jadi mungkin karena tidak terlalu minta pencapaian dari anaknya, jadi kalau dapat pencapaian tidak terlalu kayak ngeapresiasi banget cuma mungkin kamu selamat begini-begini, atau kayak masih kan di status nggak belum biasa kayak belum pasti caption gitu. Oke, baik. Terus kita pindah ke pendidikan, jadi yang pertama itu menanyakan bagaimana perjalanan pendidikan Anda hingga saat ini? Apa namanya di cerita? Dari SD? ya mungkin SD sampai sekarang. Kalau kayak setiap itu sekolah pasti berbeda-beda, sampai sekarang pun kayak merasakan ke hal yang berbeda. Yang pertama SD itu sangat-sangat
kayak kalau bisa aja bilang mau kembali ke masa SMP ku, masa SMA aku, tapi mau pernah kembali ke masa SD ku karena punya pengalaman yang sangat buruk, kayak mungkin agak trauma ya dibilang karena temanku. Jadi ceritakan ya enggak dari Anda sendiri. karena waktu SMP itu kayak bukan sih dibully, cuma ada satu temanku yang kayak anggapnya dia bosan gitu bisa kalku, terus kayak apapun yang dia lakukan harus dituruti, kalau tidak nagombek, dan itu kalau misalnya nagombek bakal semua orang satu kelas suruh diami kak gitu. Jadi kayak kadang tuh kayak harus kak lakukan apa yang memerintahkan. Biasa juga pernah ada satu kejadian yang bukan cuma saya trauma, mungkin enggak sih saya trauma, cuma kayak nafas keluarga aku karena aku ceritai dan misalnya kayak mamaku dan sampai nenekku karena waktu itu kan dia nggak mau dipala dulu, jadi kayak kalau misalnya dapat 100 kak, nggak boleh nggak dapat 100, kayak harus dia dapat 100. Nah pada saat itu waktu ujian selalu kasih jawaban benar, sedangkan punya aku jawaban salah yang ku checklist karena nggak mau kak kalau saya yang tinggi nilaiku toh. Tapi karena pada saat itu wali kelasku dulu kayak teman ceritaku, jadi aku cerita dan ini guruku disuruh ke ujian ulang, ujian lagi otomatis karena kan takut kak dia sama guruku, jadi aku jawab nih jawaban yang benarnya, dan itu ternyata dapat ke peringkat pertama. Dan itu buat ini temanku sampai datang orang-orang ke sekolah sampai marah-marah sama guruku karena beda kenapa saya ranking 1 baru kayak kayak nggak terima ya lah, saya tuh kayak nggak bisa terima pada saat itu, kayak saya pernah dianki di rumah peringkat 1 kita dari gara-gara itu nggak pernah kamu peringkat 1 sampai ke SMA nggak mau ke peringkat 1, bahkan pernah kak kayak merasa nggak worth it untuk dapat itu peringkatku, jadi menangis kayak berenang temanku karena aku kok menangis karena kamunya seharusnya senang kok sih kan dapat peringkat seperti itu, cuma karena itu perasaanku dari SD terbawa terus dia bilang nggak mau jadi peringkat 1. Jadi kalau saya peringkat 1 pakai aneh aku rasa karena dari SD tuh kutahan ke diriku untuk jadi peringkat 1. Jadi anda orang yang bermasalah dengan Anda itu apakah sudah berdamai sampai sekarang atau biasanya pernah beberapa kali minta maaf, cuman memang karena waktu SMP, SMA sampai sekarang itu nggak berteman, maksudnya nggak satu sekolah kak, jadi tidak terlalu dekat mak, karena kebetulan mamaku juga stres sama pertemanan, jadi melarang kak berteman lagi kembali. bisa ceritakan pencapaian Anda dapatkan selama menempuh pendidikan? Mungkin kayak waktu SMP tidak pernah kak keluar dari 2 besar. Terus kalau SMA itu masuk ke eligible 2. Cuman memang karena waktu SMA sedikit, maksudnya tidak banyak jadi sekolah, cuman menurut kita ada pencapaian terbesar karena bisa kak masuk di eligible 2 yang dimana dia itu kemas sistem SNMPTN yang boleh dipilih di sekolahku itu kalau misalnya ranking 1 sudah pilih misalnya dokter sama dokter gigi, berarti ranking di bawahnya tidak boleh pilih. Jadi otomatis karena agak di atas di peringkatku, jadi bisa kak memilih sesuka hatiku. Jadi mungkin itu pencapaianku. Terus kalau kuliah mungkin pencapaian yang kudapatkan sekarang bisa jadi asisten lab. Terus bagaimana hubungan Anda dengan pengajar selama menempuh pendidikan dengan guru dosen? Kalau alhamdulillah itu baik-baik saja semua, dari guru SD ku, guru SMP ku sampai sekarang itu nggak pernah aja bermasalah. Terus bagaimana kepuasan Anda selama menempuh pendidikan? Lumayan puas karena beberapa itu ada goals yang sudah tercapai, kayak impianku mungkin memang bukan impianku di jurusan ini, cuman
karena bikin kayak dari jurusan ini ada yang tercapai kayak tadi sistem labs. Terus selanjutnya, bagaimana apakah ada bidang yang diminati selama menempuh pendidikan? Sama pendidikan dari SD atau sekarang? Yang bisa dari SD. Kalau waktu SD sampai SMP kurang suka bidang kok, Ya. suka kak di bidang situ karena kayak bebas dia berekspresi. Terus kalau untuk SMA tidak ada karena memang kayak betul-betul berbanding terbalik ya SMP ku dan SMA aku, jadi kayak tidak minat akan hal-hal seperti itu, jadi kemarin kayak fokus biasa ke akademikku. Dan untuk sekarang juga tidak ada sih kurang menikmati karena mau kak fokus di akademik saja. Untuk bidang ilmunya itu tidak akademik itu lebih minat yang apa? Mungkin kayak buka ikut-ikut penelitian atau lomba-lomba akademik. Terus bagaimana Anda mendapatkan motivasi selama menempuh pendidikan? Dari orang tua. Terus bagaimana cara Anda belajar selama menempuh pendidikan? Saya tuh sistem belajar sendiri, jadi kalau ada yang tidak tahu berusaha dulu cari sampai aku dapat. Kalau memang sama sekali dari aku dapat bapak tanya temanku, tanya kakakku atau yang mengerti dengan pelajaran. Oke, baik. Jadi kita pindah lagi ke fisik, kesehatan fisik itu. Bagaimana kondisi kesehatan fisik Anda saat ini? Agak menurun. Bisa. Karena yang pertama itu mungkin perubahan cuaca juga. Saya tuh biasa kalau memang perubahan cuaca kayak agak daerah badan. Terus yang kedua itu karena stres kak, beres kayak tugasku capek kak, jadi kayak kadang kan nggak makan kak, nggak minum kak air, itu yang paling penting dan membuat badan itu sakit. Untuk pola tidur Anda sehari-hari ini? Tidak teratur karena kadang tidur kak di bawah jam 1, kayak jam 2, jam 3, baru harus pagi pergi ke kampus sampai sore. Jadi biasa tuh tidur kak sebelum maghrib atau sebelum maghrib tidur kak lagi, baru bangun kali tengah malam. Jadi kayak tidak teratur gitu. Jadi kalau rata-rata tidur per hari itu berapa? Mungkin 4 sampai 6 jam. Untuk pola makannya sendiri bagaimana? Tidak teratur ya, karena biasa tuh paling banyak itu makan satu kali sehari nasi. Tapi kalau kayak nyemil ya, cuman kadang juga ada makan karena aku pahit, karena banyak tugas kayak ada 4 kali tugas makan. Itu makanannya itu masak sendiri apa bagaimana? Biasa lebih sering beli di luar karena nggak sempat masak. Terus selanjutnya bisa, apakah Anda pernah dirawat di rumah sakit? Alhamdulillah tidak. Selanjutnya apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan? Untuk saat ini karena kemarin sempat sakit sekali aku, jadi dianjurkan untuk minum air putih banyak, terus beli keju vitamin. Cuman nggak tahu kalau berhasil. Belum ada yang dirasakan efeknya atau bagaimana? Sama nih. Masih sama. Terus apakah ada anggota keluarga Anda yang memiliki riwayat penyakit genetik? Dari kakek nenekku sih kayaknya diabetes. Kita pindah ke sosial, riwayat sosial itu yang pertama yang mau saya tanya itu ceritakan hubungan Anda dengan orang-orang terdekat Anda. Untuk orang terdekat itu baik, kayak untuk di keluarga aku baik, di rumahku, di saudara-saudaraku, teman-temanku dari SMP sampai kuliah baik. Memang itu tadi yang bilang ada saja temanku yang bermasalah di kuliah, jadi mungkin agak kurang baik hubungan sama dia. Dan itu penyebabnya Apa dia tuh orangnya baik banget cuman bikin kak risih biasa karena seolah-olah itu dia yang harus
bantuan. Jadi pas aku minta bantuan sama aku yang lain, dan cerita nggak di belakang, bilang ini lah, ini kayak saya kok nggak menerima bantuannya, gitu nggak mau kak dibantu sama dia, padahal kayak nggak enak kak. Jadi makanya kan ada sering kalau bantu dia minta bantuan ke sama temanku yang lain yang sering apa yang mau juga sekalian nitip pada saat itu mau free jadi minta tolong sama dia, sama dia tidak mau ada bantu tau. Terus mau cerita pak dari temanku baru dia juga satu lagi masalah ini mungkin kayaknya disuka kita berkekuatan kita. Cuma di situ ceritanya kayak mensalahkan kak, karena saya kan nggak tahu kalau dia suka ini, mungkin nggak tahu juga hubungannya bagaimana dekat kak atau tidak, karena tidak bisa Ricky bercerita. Tapi pada saat itu lagi bicara kak sama ini cowok, tapi kayak sekedar saling membantu aja, karena pada saat itu mau dibantu kotokan dan saya di situ orang yang free. Jadi aku bantunya cuma nanti duka bilang kesuka kini kayak misalkan kenapa kak bicara sama dia, dan saya tuh nggak pernah kak dari teman SMP ke SMA aku dan teman kelasku yang lain saja nggak pernah kak dapat orang seperti itu. Jadi makanya menurutku sangat fatal nih, karena bicara kak di belakang itu duka yang tidak aku lakukan, dan orangnya memang agak problematik karena hampir orang di kelas kayak tidak suka itu. Dan hubungan Anda sekarang itu masih berhubungan atau biasa-biasa? Masih karena kebetulan kayak satu kelas kak, satu kelompok kak, jadi mau tidak mau harus kak tetap sama, dan dia pun harus tetap kayak reach out ke semua, karena kalau tidak ada temannya. Oke, selanjutnya ceritakan bagaimana cara Anda menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat Anda. Mungkin kayak pergi nongki, jalan-jalan ke mall, atau kayak sekedar nongkrong di kafe, baru bersih, kayak curhat-curhat. Itu temannya sejenis apa? Kayak kalau misalnya lebih sering kak biasa kalau teman sama teman kuliahku sejenis jadi kayak kadang keluar kak untuk hanya kerja tugas nih. Kalau biasa lebih sering kak keluar sama sepupuku untuk kayak sepupu cewek gitu. Terus selanjutnya bagaimana cara Anda membangun hubungan dengan orang lain? Saya tuh bangun hubungan dengan orang lain kulihat dari orangnya. Kalau misalnya memang orangnya dia welcome mungkin kayak Ricky bakal reach out di dulunya kayak dengan ikutan-ikutannya di luar kalau dengan cuman kalau kulihat di orangnya kayak jaga batas kan sama orang lain bakal dia. Yes, selanjutnya ceritakan pengalaman sosial yang paling penting dalam hidup Anda. Sosial Pengalaman sosial yang paling penting dalam hidup Anda. Pengalaman kasihan. Iya. Mungkin waktu SMP, kayak waktu SMP kan ikut ke organisasi, jadi kayak sering pergi aksi-aksi sosial yang kayak untuk korban gempa atau galgan gitu. Organisasi apa itu? Pramuka. Jadi selanjutnya ceritakan pengalaman ketika Anda terlibat konflik dengan orang terdekat Anda. Itu dia tadi yang temanku tuh setan kak, dan disitu kak beradu-adunya. Selanjutnya itu kita pindah ke riwayat perkembangan. Yang pertama itu proses kelahiran atau di dalam perut. Yang mau saya tanyakan pertama itu bagaimana kondisi ibu Anda saat mengandung Anda? Karena cerita kayak seneng gitu, karena kayak udah kebeban ini pikirannya, udah banyak bebannya, udah sakit juga kayak normal. Terus bagaimana cara ibu Anda dalam memenuhi nutrisi saat mengandung Anda? Kalau nasi dulu sih kayak makan dengan baik,
minum yang seharusnya. Tidak ada kayak Vitamin tantangan begitu. enggak. Terus kemudian bagaimana cara merawat kandungannya selama kehamilan? Kurang tahu sih kalau itu. Oke. Bagaimana proses kelahiran Anda? Gimana? Kebetulan di antara 4 kak bersaudara, saya yang lain di rumah sakit, yang lain itu di rumah gitu. Terus pada saat itu aku pernah cerita kalau kayak gampang jadi melahirkan. Tidak ada di program-program. Tidak. Untuk berat badan Anda bagaimana? Berapa? Kalau dari cerita yang aku dulu waktu lahirnya itu kayak berat badanku kurang sih, kayak kecil kak lahir. Makanya pada pas ke kayak mungkin balita dikasih ke vitamin. Oke, sudah terjawab juga ya kondisi Anda saat lahir. Jadi kita pindah ke perkembangan fisik. Bagaimana kondisi fisik Anda saat anak-anak hingga remaja dan saat ini? Alhamdulillah itu kalau saya dari anak-anak sampainya sekarang tuh kayak jarang ya sakit. Kayak kondisi fisikku itu selalu lebih bagus kayak dibanding dengan orang lain. Kalau kulihat dan dibandingkan dengan diriku sendiri itu kayak apa nih, kayak jarang ya sakit. Kayak mungkin ada bisa pak demam 1 kali bisa ditaruh itu enggak ya. Terus selanjutnya ceritakan proses Anda saat mulai berjalan. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya? Waktu kecil Iya. Waktu mulai berjalan. kalau dulu kan nenekku tadi tokonya, terus kadang tuh mamaku bilang sering kak pergi kayak lari-lari depan situ sambil banyak orang di toko lari-lari kak, dan sangat cerewet kak beda. Terus bagaimana respon Anda terhadap perubahan fisik saat pubertas? Respon kok kayak awalnya be aja sih, kayak Kalau pada saat mengalami haid pertama itu bagaimana respon? nggak shock banget deh, cuma itu nih kayak mulai main udah bermutan ke cepat berubah suasana hatiku semenjak menstruasi. Terus apakah tahapan perkembangan Anda sesuai dengan usia Anda? Apa? Apakah tahapan perkembangan sesuai dengan usia normal dari masa kanak-kanak? Iya, bisa dibilang. Terus apakah Anda mengalami masalah kesehatan yang mempengaruhi perkembangan fisik Anda? Tidak. Terus kita pindah ke perkembangan mental. Jadi yang mau saya tanyakan pertama itu ceritakan bagaimana proses belajar berbicara dan mengenal bahasa. Kebetulan cerita dulu buku itu kayak cepat kak berbicara dari seharusnya. Jadi siapa itu yang selalu mengajak bicara? Orang tua aku mungkin karena dulu waktu masih tinggal di mana itu jadi kayak banyak saudara-saudara saya aku kakak kelasku ya mungkin itu dikasih bisa cepat bicara. Intinya bilang aku itu dulu saya bicara dari di gigiku bicara. Terus ceritakan pengalaman ketika Anda mengambil keputusan penting. Mengambil keputusan penting itu mungkin kayak pas sekolah di mana, karena memang waktu SMP itu mau lanjut ke SMA itu kan memang sekolah di Pasampayu. Jadi itu menurutku keputusan pentingku dalam memilih sekolah apa yang harus masuki, sama pada saat SNBT itu kayak apa jurusan apa yang harus kupilih, dan memutuskan kak setelah memikirkannya berulang kali dan matang. Dan itu orang tua mendukung atau awalnya bertentang atau bagaimana? Kalau pas SMP mendukung, tapi pas pemilihan SNBT itu kan sebenarnya saya mau masuk ambil kedokteran sama psikolog, cuman waktu itu kayak aku
Megang daun sini. Jadi makanya cari lagi jurusan yang menerima orang tua. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah di masa remaja dan saat ini? Mungkin agak mirip sih kayak kalau waktu remaja ke SMP SMA itu udah terlalu banyak masalah kok, cuma kalau kayak bermasalah kayak sama orang palingan diam aja. Bisa sama-sama berbicara baru berbicara Kak. Cuma kalau kuliah sama jadi saya jarang dia bermasalah itu di masalah kok kemarin itu Kak. Kalau misalnya temanku udah mau diungkit gitu masalah nggak bakal diungkit ya mereka kalau diungkit. Jadi ku selesaikan dengan ku keluarkan apa yang ku rasakan gitu. Jadi ya aku bilang itu semua. Selanjutnya itu apa saja hal yang Anda lihat di saat masa anak-anak, remaja dan saat ini? Kalau hal yang dominanti itu waktu kayak lebih ke non akademik dulu pada saat remaja kalau saya kayak suka kayak ikut kayak kegiatan pramuka atau kayak suka Kak, di bidang seni begitu. Cuman pada saat sekarang kayak nggak terlalu tertarik dan nggak minat hal-hal yang seperti itu. Itu alasannya itu buat apa? Apakah lingkungan pertemanan juga gitu? Kalau untuk lingkungan pertemanan tidak, cuma kayak lebih fokus sekarang sama akademik saja kayak nilaiku ini harus bagus. Kita pindah ke perkembangan emosi. Yang pertama mau saya tanya itu, ceritakan bagaimana Anda mengekspresikan perasaan Anda ke orang lain pada masa anak-anak dulu. Ekspresikan itu ke orang lain kayaknya tidak banyak berubah kayak masih sama kayaknya. Tapi pada saat dewasa ini kayak mulai bilang apa yang tidak suka atau apa yang suka. Kalau untuk kecil kayak itu kayak pendam sih, kayak pendam kayak apa yang suka atau tidak suka sama orang pendam. Jadi cuman kayak sekarang lo kayak lebih mudah keluarkan ke semua apa yang kau rasakan, yang misalnya aku bilang apa yang aku suka apa yang tidak suka, bukan apa yang aku rasa itu aku bilang. Jadi kayak mungkin bilang kayak sekarang yang lebih egois karena kalau apa yang aku rasakan aku bilang dan menurut itu orang bakal sakit hati orang, tetap kau harus bilang karena supaya lega Kak. Jadi aku biarkan dia orang. Terus selanjutnya ceritakan bagaimana Anda mengenali emosi Anda mungkin bisa pada saat Mengenali emosi? ya, mengenali emosi. Mungkin pada saat setelah menstruasi kayak lebih bisa Kak kenal emosi kalau begini Kak. Aku suka jadi kayak bakal menangis Kak. Kayak seru tuh kalau aku pendam masalah aku pasti ulangnya bakal menangis Kak. Itu nih yang kayak aku ekspresikan ke diriku pada saat itu tidak menangis gitu. Kalau sekarang dia Terus bagaimana cara Anda mengelola emosi negatif tersebut? diam. Jadi kayak berpelai sama diriku sendiri supaya nggak aku keluarkan emosi negatifku untuk berdampak ke orang lain. Jadi makanya kadang menghindar Kak juga nggak mau Kak dibicarain. Dan itu lama. 1-2 hari. Baik, kita pindah ke perkembangan sosial. Yang mau saya tanya pertama itu, bagaimana lingkungan sosial Anda saat masa anak-anak, mulai saat anak-anak dulu? Kalau pada saat ada lingkungan sosial itu Ya. tadi Lingkungan, ya, bagaimana lingkungan sosial Anda pada saat anak-anak dulu? lumayan bagus sih, tapi memang ada temanku yang itu lagi kayak dia lah bosnya, jadi kayak harus dituruti, jadi kurang baik. Terus lingkungan SMP SMA itu beda di semua kuliah juga kayak saling support, saling bantu membantu, kayak saling dengar keluh kesah seperti itu. Oke, untuk remaja bagaimana? Kayak kemudian itu yang setelah SD Dewasa? ya ketemu sama teman-teman yang super sekali.
Siapa saja orang terdekat Anda saat masa anak-anak? Orang terdekat, ada temanku beberapa orang, teman SD ku lah, itu temanku dekat, dia berdua kak, dekat karena sama-sama kan juga sama itu yang tadi aku bilang teman yang satu yang problematik. Terus SMP ku sama lagi temanku yang dua, ada nih yang satu bertambah lagi temanku jadi banyak gitu. Teman SMA aku juga teman baru kak, karena enggak bukan kalau di lingkungan yang sama teman SMP ku, di lingkungan kuliah tuh baru baru jadi kayak Terus selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan hubungan Anda? Bagaimana Anda beradaptasi ketika berada di lingkungan baru? Mungkin bisa cerita dulu dari masa anak-anak. kalau waktu anak itu kayak susah kak beradaptasi sama lingkungan baru, karena kayak waktu TK itu susah sekali sama apa, susah kak beradaptasi, jadi berhenti kak TK dan nggak lanjut ke TK aku. Terus waktu SD itu mulai mak berani, jadi kayak pergi, walaupun awal-awal itu masih ditemankan sama temannya, mamanya temanku berdua kak dijemput sama, tapi sering berjalannya waktu mudah mau beradaptasi. Kalau di SMP itu juga mudah aja karena temanku dari SD dan di SMP juga itu agak mudah aja beradaptasi, SMA agak mudah aja beradaptasi karena baik-baik aja sama temannya, welcome aja gitu pun di kuliahku, jadi gampang aja aku rasa beradaptasi. Yang penting lingkungannya tuh welcome di saya, orang-orang tuh welcome. Oke, untuk saat ini bagaimana? Apa? Beradaptasi pada saat Kemarin alhamdulillah lumayan, karena memang prinsipku itu harus gak punya teman, jadi kayak saya reach out dengan orang, kayak saya dengan bicarai, tapi asal kuliah dia friendly, jadinya kayak terbuka dia mau jadi bicarai, jadi bicarai. Dan alhamdulillah kalau untuk teman-teman kuliah itu teman kelas apalagi kayak baik-baik semua, jadi cepat dia beradaptasi dengan lingkungan kok. terus selanjutnya ini bagaimana caranya untuk membangun hubungan baru pada saat anak-anak dulu? Kayak diajak kenalan, dia sesama teman, terus dari situ nih terbangun ke apa tadi, dari dengan sampai bisa. Terus selanjutnya bisa ceritakan apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menjalin atau mempertahankan pertemanan? Alhamdulillah tidak sih, kayak tidak juga ceritanya, cuma memang sekarang kan kayak semua temanku beda-beda di jalannya tuh, kayak ada mak yang nggak satu kota, lain jurusan, jadi kayak pasti kayak punya kesibukan tersendiri yang dimana harus kita saling mengerti sama kesibukan itu. Jadi untuk kesulitan mulai ini sih, karena memang kadang nggak ada kak setan selama beberapa minggu, beberapa hari. Oke, selanjutnya itu ceritakan bagaimana cara Anda menanggapi atau mengelola tekanan dari teman sebaya. Apa? Bagaimana? Cara Anda menanggapi atau mengelola emosi, tekanan dari teman sebaya. Kalau saya lebih, orang itu lebih kependam gitu, kalau misalnya dibandingkan katakan sama temanku, diam aja selama tidak ribut gitu, tidak berkorban kita tentang itu. Kalau misalnya memang menurutku di luar batas itu bakal berbicara kak juga, misalnya kayak melawan gimana. Terus selanjutnya, baik itu tadi pertanyaan terakhir dari yang ingin saya berikan sebelum menutup wawancara ini. Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Untuk Nah, apapun itu maksudnya yang mau Anda sampaikan. ini tidak bisa Baik, saya sangat apresiasi karena Anda berani untuk terbuka dalam menceritakan pengalaman-pengalaman Anda. Jadi saya tutup wawancara hari ini dengan ucapan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.